bisa banget justru. Memang sih kalau suami melarang kita untuk keluar dari rumah walaupun untuk ketemu sama orang tua kita, suami larang, nggak boleh ya, kita kan nggak boleh keluar ya. Tapi kan suami itu Tidak boleh egois. nggak boleh egois, dan nggak ada juga ya suami sejahat itu ya menurutku ya. Kalau mereka ya pasti kita kan kenal dulu orangnya, pasti kita tahu orangnya itu sifatnya seperti apa, atau kita minta tolong teman kita untuk cari tahu. Ya nggak mungkin juga kita bisa tiba-tiba dapat yang zong gitu ya, tiba-tiba kayak suami ngelarang nggak boleh, cuman ada di rumah aja, nggak boleh ketemu, kan nggak mungkin juga gitu. Karena emang suami pun juga nggak boleh memutuskan silaturahmi Bener, kan, antara bener. anak dan orang tuanya. Contoh hal kecil aja seperti aku gitu. Mama papaku kemarin 6 bulan di Jakarta gitu, balik lagi ke Medan cuman sebulan 2 bulan, lebih banyak tinggal di Jakarta, terus nggak ada masalah, suami juga tidak melarang, dan aku ya happy aja diizinkan untuk dekat dengan orang tua. Terus sekarang papaku udah nggak ada, terus kita boyong ibuku gitu, mamaku untuk tinggal bareng gitu. Nggak, jadi gimana ya, malah nggak juga sih, pasti kalian harus memilih juga kan suami seperti apa yang nanti akan kalian nikahi gitu kan. Nah, kalau aku sih udah mengenal suamiku, jadi selama ini suamiku tidak melarang hal-hal yang positif menurut dia ya. Kecuali ya kitanya mau bandel, mau keluar, mau nongkrong, ninggalin suami, ninggalin anak di rumah, ya itu ya wajar dong suami ngelarang. Tapi kalau misalkan hal-hal yang bermanfaat, maksudnya yang positif, terus yang seperti itu ya nggak mungkin dong ya, makanya milih suaminya yang bener dulu. Gitu ya sahabat muslimah, jadi harus pilih suami yang mensupport kita gitu untuk kegiatan yang positif gitu ya Kak Cika ya. Oke, kemudian ada pertanyaan buat Kak Roger nih. Di dalam realita saat ngejar Kak Cika nih sampai akhirnya sekarang jadi istrinya Kak Roger, gimana waktu itu cara meyakinkan Kak Cika dan juga mertua tuh? Susah nggak gitu? Dan apakah mirip-mirip sama film Pintu Surga Terakhir ini gitu? Mungkin bisa diceritain. Kayaknya waktu kemarin itu banyak referensi yang bisa dipakai deh untuk syuting film ini. Karena udah pernah itu ya. Tahap pendekatannya, tahap pendekatan ke orang tuanya. Tapi memang ada ya satu scene yang ada di film nanti yang ketika bapaknya, oke, kalau mau nikah sama saya serius ya, datang ke rumah, ngobrol, ngomong gitu. Itu sama seperti yang dilakukan papaku ke Roger gitu. Jadi oh iya, sama banget ini. Jadi waktu syuting juga ini sama banget. Oke, berarti ada tahap pendekatan dulu gitu ya Kak Roger waktu itu ya. Ke rumah, ngobrol sama keluarga Kak Cika juga gitu ya. Oke, kemudian menurut Kak Cika nih, suami idaman kita gitu, atau calon suami kita nantinya gitu, harus nggak sih deket gitu sama orang tua kita? Dan mungkin bisa berbagi tips nih ke sahabat muslimah, gimana sih cara supaya pasangan kita tuh bisa deket sama orang tua kita? Mungkin bisa berbagi tips gitu, apa yang mungkin dilakuin gitu sama Kak Roger dulu. Yang bilang kali ya, pernikahan itu dua budaya itu. Iya, pernikahan itu kan dua budaya yang harus disatukan gitu kan. Gimana? Coba kamu, aku bagian terakhir jawabnya. Kalau Om Indro selalu bilang, nasihat kepada kita kalau sebuah pernikahan itu adalah meleburnya dua budaya yang berbeda. Jadi kuncinya sebuah pernikahan itu langgeng, kita bukannya menyatukan satu jadi satu, dua gitu ya. Tapi kita harus melepaskan setengah diri kita, budaya kita yang sebelumnya. Pasangan kita juga melepaskan setengah budaya dia. Nah, itulah yang disatukan. Yang akhirnya menjadi sebuah budaya kita ya, budaya keluarga kita, ibaratnya kayak gitu. Kalau dibilang gimana supaya nyambung, yaitu kita harus bisa melepaskan setengah dari budaya kita itu untuk menerima budaya pasangan kita.
Terus gimana cara tipsnya supaya contoh misalkan suami deket sama keluarga kita gitu, orang tua kita. Ya pasti suami juga lihat lah dari sebelum menikah ini deket nggak ya sama orang tuanya, pasti ngelihat dong. Kayak aku nih deket banget sama mama, sama papaku, sama keluargaku. Terus pas nikah ya suami iya pasti ikutan, kecuali aku memang tipenya mandiri, tipenya sendiri, Tipe tipe orang beda-beda. tipe orang kan beda-beda gitu, tipe orang yang nggak deket sama orang tua ataupun tipe orang yang nggak mau ngerepotin orang tua gitu, apa udah merantau lah dari zaman dulu gitu, yang nggak bareng sama orang tua, ya pasti suami ya ngikut gitu. Kalau selama ini aku lihat ya, aku deket banget sama keluargaku, suami ikut deket juga sama keluargaku. Kayak Lebaran kita pulang ke Medan kumpul sama keluarga besar, terus kemarin pulang ke Aceh kumpul, ya pasti ngikut gitu. Terus kita hobi tidur satu kamar rame-rame semuanya sama keluarga, ya ngikut gitu. Pasti itu balik lagi ke si orangnya ya, menurutku ya. Orang itu tuh terbiasa nggak seperti itu sebelum menikah gitu, kalau aku bilang. Nggak bisa juga kayak, padahal suamiku tuh tipenya mandiri loh, tipenya tuh kayak ya mandirilah sendiri gitu, tapi begitu menikah dengan aku, tipe aku tuh rame-rame ngumpul, yang ikut pastinya otomatis itu. Iya, Kak. Berarti buat sahabat muslimah nih, kalau misalnya pengen pasangannya gitu deket sama keluarga gitu, untuk mungkin bisa observasi ya, Kak Cika ya, melihat gimana sih keluarga ini, budayanya seperti apa, supaya kita bisa masuk gitu ya ke dalam keluarga itu, gitu Kita ya, juga Kak. nggak bisa maksa orang tuh suka sama kita, maksudnya sama budaya kita, kita nggak bisa, dan kita harus bisa mengerti itu ya. Kemarin juga waktu lagi premier film kita, ada keluargaku, ada keluarga suami, ngumpul satu, makan bareng, ngobrol, satu meja, satu seruan. Padahal Chinese sama Aceh gitu kan, tapi nyambung-nyambung aja gitu. Balik lagi ke ya itu, melepaskan budaya kita setengah gitu kan dengan budaya, untuk masuk ke budaya pasangan kita. Ya benar begitu. Oke, terima kasih Kak Cika. Kemudian nih Kak, sebetulnya film Pintu Surga Terakhir ini pengen mengangkat tentang apa sih Kak? Bercerita tentang apa di dalamnya? Sebenarnya banyak banget ya, kalau aku ceritain semua jadinya spoiler. Tapi yang intinya em, ini tentang ini cerita ringan sekali, dekat sekali dengan masyarakat. Apa ya, kalau aku bilang, pasti rata-rata yang nonton, ih, aku pernah ngalamin hal ini. Atau nanti aku akan mengalami hal ini. Pasti semua akan melewati proses ini. Aku bilang, nggak dari segi cowok, nggak dari segi cewek, nggak dari segi orang tua, semua. Makanya aku bilang film ini bisa segala umur ya yang nonton, karena semua akan melewati proses ini, aku bilang. Terus kalau buat aku pribadi, selagi kita masih ada keluarga kita lengkap, apalagi satu kota, aku nggak bilang semua ya, kebanyakan, nggak semua, ada beberapa yang orang tuanya terlalu sibuk hingga jarang ketemu anaknya, atau kebalikannya, anaknya terlalu sibuk sehingga tidak jarang ketemu dengan orang tuanya atau keluarganya. Padahal satu kota. Menurutku, mumpung kita masih ada waktu, ada kesempatan, kita kan nggak tahu siapa duluan nih ya. Bisa yang muda, bisa yang tua, bisa yang muda, kita nggak tahu kapan. Mumpung ada waktu, ada kesempatan, usahakan bertemu dengan keluarga. Paling nggak seminggu sekali, atau sibuk banget 2 minggu sekali, boleh lah gitu. Kita ketemu dengan keluarga kita. Atau minggu ini ketemu sama keluarga suami, minggu depan ketemu sama keluarga istri, boleh gitu. Karena akan berasa sekali ketika salah satu sudah tidak ada. Akan berasa sekali kehilangan. Kita nggak tahu kemarin itu sibuk apa ya. Terus ada sakit nggak? Kita nggak tahu kan apa yang sudah dilewati sama orang itu gitu. Aduh, nggak ada foto bareng. Udah ketinggalan sekali momen untuk bersama. Jadi selagi masih ada waktu dan ada kesempatan, usahakan sekali untuk bertemu dengan keluarga.
Menurutku itu begitu kehilangan berasa banget. Aku yang sering ketemu papaku, kehilangan aja berasa banget. Apalagi yang jarang ketemu dengan kesibukannya gitu.